Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwatullah SPD, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Jerang Barat, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Jerang Barat, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Saya mohon kepada dosen penguji masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Pak Ahmad minta tolong kepada pemimpinnya Ananda Leo untuk mempersiapkan. Silahkan Ananda Leo persiapkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Leo, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca surat pendek. Kita akan membaca surat Al-Kautsar, dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Pak Ahmad akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Pak. Jadi hadir semua. Baik, alhamdulillah. Karena hadir semua, Pak Ahmad anggap kalian hebat karena sudah bersemangat masuk sekolah hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Ahmad ingin bertanya berkaitan dengan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Pak Ahmad ingin bertanya, Hilda, kenapa kita harus saling membantu dan hidup rukun? Agar menciptakan suasana yang damai. Agar menciptakan suasana yang damai. Bagus. Natasha, kenapa kita harus saling membantu dan hidup rukun? Karena menimbulkan rasa kebersamaan. Karena akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa kebersamaan. Oke, bagus. Profiko, kira-kira kenapa kita harus saling membantu dan hidup rukun? Karena
manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial itu? Tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain. Artinya manusia butuh dengan manusia yang lainnya. Makanya kita harus saling membantu dan hidup rukun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Pak Ahmad akan menjelaskan tahapan pembelajaran untuk hari ini. Pak Ahmad akan menyajikan beberapa video, tampilan video di papan tulis, dan Pak Ahmad akan memberikan sebuah handout ataupun bacaan yang harus kalian diskusikan. Baru kalian akan maju untuk menampilkan hasil diskusinya, dan Pak Ahmad akan memberikan penilaian dari hasil diskusi kalian. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Baik anak-anak, Pak Ahmad akan menjelaskan materi tentang kandungan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12-13. Tadi di awal Pak Ahmad bertanya mengapa kita harus saling membantu dan hidup rukun. Hilda menjawab agar tercipta hidup yang damai. Rofiqah menjawab karena manusia itu butuh pertolongan, karena manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pertanyaan sebaliknya, bagaimana jika kita manusia tidak saling membantu dan tidak saling hidup rukun? Ada yang bisa menjawab, Hilda? Adanya perkelahian. Adanya perkelahian, apalagi? Hidup tidak damai. Hidupnya tidak damai. Baik, apakah hanya itu saja makna yang terkandung di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah dan Al-Hujurat ini? Mari kita simak. Nanti Pak Ahmad akan membagikan handout ataupun pegangan bacaan untuk siswa. Kalian amati penjelasan Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad akan membagikan bahan untuk diskusi. Ini untuk bahan diskusinya. Ini untuk bahan diskusinya. Baik anak-anak, kandungan yang pertama bisa kalian lihat di handout kalian ataupun di tayangan video. Makna kandungan terdapat pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 adalah bahwasanya tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling tolong-menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, kita harus hindari saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalkan ada teman kita yang mengajak membolos, kira-kira harus diikuti apa ditolak? Harus ditolak, karena itu adalah perbuatan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Karena membolos itu adalah perbuatan tidak baik. Jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau untuk sholat berjamaah, kira-kira kita harus mendukungnya atau menolaknya? Harus mendukungnya atau menolaknya? Mendukung. Simak, jangan ngelamun. Mendukungnya atau menolaknya? Mendukungnya, karena itu adalah perbuatan tolong-menolong dalam kebaikan, mengajak sholat berjamaah ataupun menghadiri. Ya.
Begitu pula jika ada teman mengajak televisi nih, Mawar. Ada teman kamu mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan, lupa belajar, diterima atau ditolak? Ditolak. Kita harus menolaknya, ya. Tapi kalau ada teman kita mengajak untuk belajar bersama, kita harus mau bergabung, harus mau menerimanya, karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Baik, selanjutnya anak-anak, kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 3 berisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Haji wada itu apa, Leo? Haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, haji wada adalah haji yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad yang terakhir kalinya, gitu kan? Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, pada saat haji wada itu, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu dan Allah meridhoi agama Islam sebagai agamamu. Itu ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3 ini diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah yang telah diberikan kepada kita harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan kita amalkan dengan baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, kita semua ini, ya. Di samping itu kita harus juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu kandungan dari Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Baik, selanjutnya makna kandungan Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain, karena prasangka buruk itu dosa besar. Tidak boleh kita memiliki prasangka buruk terhadap orang lain. Di samping itu kita tidak boleh juga mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena mencari kesalahan orang lain ataupun bergunjing, ngegosip gitu kan, diibaratkan seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal, yang telah mati. Kira-kira jijik atau tidak? Jijik. Sangat menjijikan. Itu diibaratkan orang yang suka mencari kesalahan dan menggunjing ataupun bersuudzon, berprasangka buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka buruk ini atau mencari-cari kesalahan orang lain ataupun bergunjing, karena semua itu adalah perbuatan dosa. Allah menyamakan orang yang suka bergunjing itu, yang tadi Ahmad sudah sebutkan, seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati, kan? Maka dari itu, orang yang suka bergunjing, orang yang suka mencari kesalahan, orang yang suka berprasangka buruk, caranya bagaimana? Segeralah bertobat,
Ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Baik, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ini ayat yang terakhir yang akan Pak Ahmad jelaskan makna kandungannya. Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyombongkan diri nih anak-anak. Kita tidak boleh menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah, karena orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul, suka berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu suka berkumpul, manusia itu suka berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal kepada teman-teman kalian, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu saling mengenal. Mawa belum kenal dengan Rofiqoh, kenalan di dalam kelas, dalam satu kelompok, hingga terjadi saling mengenal. Itu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar saling mengenal. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Karena Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah lagi Maha teliti. Baik, tadi kita sudah mendiskusikan tentang makna kandungan. Sekarang kita akan membagi kelompok secara heterogen, laki-laki, perempuan campur, yang mampu, yang belum mampu juga harus dicampur agar menjadi asas keadilan, ya. Baik, kalian siapkan pensil atau pulpennya untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya ke Pak Ahmad untuk ditanyakan. Diskusikan tentang kandungan Al-Maidah dan Al-Hujurat. Ayo Mawa, semangat Mawa, diskusikan bersama temannya. Jika ada yang bertanya, tanyakan ke Pak Ahmad ya. Ini kelompok Rofiqoh, silakan diskusikan. Jika ada yang kurang paham, tanyakan ke Pak Ahmad ya. Baik anak-anak, apakah sudah mendapatkan hasil diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Maka dari itu nanti dipersiapkan kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikannya ke depan. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1 yang terdiri atas Ila Maulida, Rika, Azizah, dan Mawa. Kami akan mempresentasikan ya, perilaku terpuji yang diperintahkan Allah SWT pada penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Silakan. 1. Tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa kepada Allah. Dan contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2 adalah membantu kedua orang tua dan bertakwa kepada Allah. Ya, itu Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya. Dan untuk pesan perintah Allah SWT pada penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu jangan berprasangka buruk terhadap orang lain dan kita tidak boleh menggunjing atau menceritakan kesalahan orang lain. Untuk 2 contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan Quran
Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah bertakwa kepada Allah dan saling mengenal satu sama lain. Itu saja. Itu saja. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang menambahkan atau ada yang menyanggah? Tidak ada? Tidak ada. Sudah cukup baik? Sudah. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk apresiasi. Kamu hebat, bersemangat, luar biasa, mantap. Akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan bernama Atasya Tazkiyah, Ya. Pembinaan Istiqomah, dan Hidayat dan Dani. Ya. Kami di sini akan mempresentasikan penggalan surat Al-Maidah ayat 2. Perilaku terpuji yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada penggalan surat Al-Maidah ayat 2 adalah kita harus saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik. Ya. Contohnya, mengajak teman ke masjid untuk sholat berjamaah dan membantu kedua orang tua. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala pada penggalan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah kita tidak boleh menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Ya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kita harus saling mengenal karena kita makhluk sosial. Ya. Contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah silaturahim agar saling mengenal, Ya. dan rajin sholat agar menjadi orang yang bertakwa. Cukup begitu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan 3 ada yang menambahkan? Ada Pak. Silakan Hilda. Untuk contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan Quran surat Al-Maidah agar ditambahkan untuk bertakwa kepada Allah. Agar bertakwa kepada Allah. Baik, terima kasih Hilda. Selanjutnya dari kelompok 3 ada yang menambahkan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita berikan tepuk apresiasi. Kamu hebat, bersemangat, luar biasa, Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni, Silvi, dan Irfan akan Ya. mempresentasikan Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, silakan. Perilaku terpuji yang diperintahkan Allah SWT pada penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu kita harus saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Dua contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu mengajak teman ke masjid untuk mendengar ceramah atau sholat berjamaah, Ya. mengajak untuk belajar bersama. Ya. Isi pesan perintah Allah SWT pada penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Artinya kita tidak boleh menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua contoh perilaku keseharian yang berhubungan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu rajin beribadah dan bersilaturahmi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang menambahkan dari kelompok 1 dan 2? Ada Pak. Ada lagi, silakan. Untuk isi pesan perintah Allah SWT pada penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 untuk ditambahkan kita tidak boleh menggunjing atau menceritakan kesalahan orang lain. Karena itu adalah perbuatan dosa. Baik, tidak ada yang menambahkan lagi? Cukup. Kita berikan tepuk apresiasi. Kamu hebat, bersemangat,
Luar biasa. Mantap. Baik, tadi sudah selesai semua diskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, dan Pak Ahmad apresiasi kalian sudah menunjukkan kemampuannya, baik itu yang tadi kurang semangat dan ada juga yang benar-benar semangat, dan ada juga yang menambahkan. Itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, Pak Ahmad hanya ingin menambahkan saja dari materi yang sudah kalian sampaikan melalui diskusi dan presentasi. Jadi intinya Al-Quran Surah Al-Ma'idah dan Al-Hujurat itu menjelaskan tentang agar kita sebagai manusia tidak takut kepada orang-orang kafir, ya, agar tidak takut kepada siapapun, tapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara takut itu kita tunjukkan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat menjelaskan bahwasanya kita sebagai makhluk sosial agar saling mengenal, agar tercipta hidup rukun, tidak saling menggunjing, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari kesalahan. Karena orang yang suka bergunjing, orang yang suka berprasangka buruk itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Tentu itu merasa jijik dan itu adalah perbuatan dosa. Maka dari penyampaian Pak Ahmad hari ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad akan memberikan penilaian, memberikan evaluasi penilaian berupa soal 5 poin saja untuk kalian jawab, dan nanti akan Pak Ahmad berikan nilai. Siap? Siap. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita telah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan materi Al-Quran Surah Al-Ma'idah dan Al-Hujurat, ya. Maka dari itu, sebelum kita berdoa, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Ahmad minta tolong kepada Leo sebagai pemimpin untuk berdoa sesudah belajar. Silakan. Sudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ahmad, ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.